Waktu saya canangkan program ini, saya diejek, saya ditertawakan, saya dibilang saya ini setengah gila, atau mungkin sudah gila. Mana mungkin kasih makan ke semua anak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di cerita inspiratif yang akan menggugah semangat kita semua. Kali ini, kita akan membahas perjalanan luar biasa Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan program makan bergizi gratis untuk anak-anak Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Mari kita mulai kisah luar biasa ini. Selamat menyaksikan. Prabowo berdiri tegap di atas podium, menatap ribuan mata yang tertuju padanya. Ruangan besar itu dipenuhi pejabat negara, akademisi, dan jurnalis yang siap mencatat setiap kata yang keluar dari mulutnya. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. Saya percaya, anak-anak Indonesia harus mendapat asupan makanan bergizi setiap hari. Karena itu, kita akan mencanangkan program makan bergizi gratis bagi mereka, ucapnya dengan penuh keyakinan. Namun, bukannya tepuk tangan meriah, yang terdengar justru bisikan-bisikan skeptis dari beberapa orang. Beberapa pejabat di deretan kursi depan saling berpandangan, lalu tersenyum sinis. Di barisan belakang, terdengar tawa kecil yang mencoba ditahan. Salah seorang politisi senior berbisik kepada rekannya, "Lihatlah, dia bicara seolah uang turun dari langit." Seorang wartawan yang duduk di meja pers mengangkat tangannya. "Pak Prabowo, dengan segala hormat, bagaimana pemerintah akan membiayai program ini? Anggaran kita sudah terbatas. Apakah ini realistis?" Tanyanya dengan nada penuh keraguan. Prabowo tetap tenang. Ia sudah menduga reaksi ini. "Saya paham bahwa program ini terdengar ambisius. Tapi kita harus berani bermimpi besar. Banyak negara maju telah membuktikan bahwa program seperti ini bisa berjalan. Indonesia tidak boleh tertinggal," jawabnya dengan nada penuh tekad. Di balik layar, para penasihatnya juga mulai cemas. Beberapa di antara mereka bahkan sempat mencoba membujuk Prabowo untuk tidak mengumumkan program ini terlalu cepat. "Pak, kita perlu kajian lebih dalam. Jangan sampai janji ini justru jadi bumerang," kata seorang staf ekonomi. Namun, Prabowo tetap teguh pada pendiriannya. "Saya tidak mau anak-anak Indonesia tumbuh dalam kondisi gizi buruk. Jika kita bisa memangkas pengeluaran yang tidak efisien dan mengalokasikan dana dengan lebih baik, kita pasti bisa mewujudkannya," ujarnya penuh keyakinan. Malam itu, di ruang kerjanya yang penuh dengan dokumen dan data statistik, Prabowo duduk termenung. Cahaya lampu meja menyinari wajahnya yang terlihat serius. Di hadapannya, grafik menunjukkan angka stunting dan malnutrisi yang masih tinggi di berbagai daerah. Ia menggenggam pulpen dengan erat. "Mereka boleh menertawakan saya sekarang," gumamnya dalam hati. "Tapi saya akan membuktikan bahwa mereka salah." Di media sosial, pernyataan Prabowo menjadi viral. Tagar-tagar makan gratis Prabowo menduduki trending teratas. Ada yang mendukungnya dengan semangat, tetapi lebih banyak lagi yang mencibir. "Mimpi di siang bolong," tulis seorang netizen. "Jangan-jangan ini cuma janji politik seperti yang lain," komentar yang lain dengan nada sinis. Namun, Prabowo bukan tipe orang yang menyerah hanya karena cibiran. Baginya, ini bukan sekadar janji politik. Ini adalah soal masa depan generasi penerus bangsa. Besok, ia akan memulai langkah pertamanya, mengumpulkan tim ekonominya untuk merancang strategi pendanaan. Perjalanan panjang baru saja dimulai. Esok paginya, Prabowo mengundang para ahli ekonomi, Menteri Keuangan, dan perencana pembangunan nasional ke dalam sebuah rapat tertutup di istana. Ruangan itu dipenuhi oleh orang-orang dengan ekspresi serius. Dokumen bertumpuk di meja besar, laptop menyala, dan grafik proyeksi anggaran terpampang di layar besar. "Saya ingin mendengar semua opsi yang kita miliki," kata Prabowo sambil menyandarkan tubuhnya ke kursi. "Bagaimana kita bisa membiayai program makan bergizi gratis tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan?" Menteri Keuangan, seorang wanita dengan pengalaman bertahun-tahun dalam mengelola anggaran negara, membuka catatannya. "Pak, anggaran kita memang ketat. Tapi ada beberapa opsi yang bisa dipertimbangkan. Pertama, kita bisa merealokasi anggaran dari proyek-proyek yang kurang prioritas. Kedua,
kita bisa bekerja sama dengan sektor swasta dan BUMN. Ketiga, kita bisa menerapkan skema subsidi silang dengan pajak tambahan bagi industri tertentu. Seorang ahli ekonomi dari universitas ternama menambahkan, beberapa negara telah menjalankan program serupa dengan sukses. Jepang, misalnya, memiliki program makan siang gratis yang didanai dari pajak daerah. Di Brasil, program ini didanai oleh kombinasi pajak dan kerjasama dengan produsen pangan lokal. Prabowo mendengarkan dengan seksama. Ia tahu bahwa solusi tidak bisa instan. Tapi ia juga yakin, jika ada kemauan, pasti ada jalan. Baik, saya ingin setiap kementerian terkait mulai menyusun rencana implementasi. Minggu depan kita akan adakan pertemuan lanjutan untuk melihat progresnya, katanya tegas. Di luar ruangan rapat, media sudah menunggu. Seorang jurnalis bertanya dengan nada menyelidik, Pak Prabowo, banyak yang mengatakan bahwa program ini terlalu ambisius dan sulit direalisasikan. Bagaimana tanggapan Anda? Prabowo tersenyum, lalu menjawab dengan mantap, setiap perubahan besar selalu diawali dengan skeptisisme. Saya tidak takut dengan tantangan. Saya lebih takut jika kita tidak berbuat apa-apa untuk anak-anak bangsa. Ucapan itu segera menjadi kutipan yang viral di media sosial. Tagar-tagar Prabowo pantang mundur mulai bermunculan. Para pendukungnya semakin yakin bahwa ia adalah pemimpin yang benar-benar ingin membawa perubahan. Namun, di balik layar, tantangan yang lebih besar masih menunggu. Sepekan setelah rapat strategis, Prabowo mengumpulkan para gubernur dan bupati dari berbagai daerah untuk membahas langkah konkret. Ia tahu bahwa untuk membuktikan efektivitas program ini, ia harus memulainya dengan uji coba di beberapa wilayah. Saya ingin kita memilih 5 daerah yang paling membutuhkan program ini, katanya di hadapan para kepala daerah. Kita akan uji coba program makan bergizi gratis selama 3 bulan. Dari situ, kita bisa melihat tantangan yang mungkin muncul sebelum menerapkannya secara nasional. Para kepala daerah mulai berdiskusi, dan akhirnya terpilihlah 5 wilayah, 1 di Jawa, 1 di Sumatera, 1 di Kalimantan, 1 di Sulawesi, dan 1 di Papua. Wilayah-wilayah ini dipilih berdasarkan tingkat kemiskinan dan angka gizi buruk yang tinggi. Kami siap menjalankan instruksi, Pak, ujar salah satu gubernur. Dalam waktu singkat, tim teknis dikirim ke lapangan untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, sekolah, dan pemasok pangan. Prabowo sendiri turun langsung ke salah satu daerah uji coba, sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Saat ia tiba di sebuah sekolah dasar, ratusan anak dengan seragam lusuh menyambutnya dengan tatapan penuh harap. Saya dengar kalian sebentar lagi akan mendapat makanan bergizi gratis di sekolah, kata Prabowo sambil tersenyum kepada para siswa. Anak-anak itu mengangguk malu-malu, sementara beberapa orang tua yang hadir tampak skeptis. Seorang ibu mendekati Prabowo dan berkata, Pak, program ini bagus, tapi benarkah bisa berjalan? Sudah banyak janji politisi yang hanya tinggal janji. Prabowo menatap ibu itu dengan penuh kesungguhan. Saya paham kekhawatiran ibu, tapi saya tidak akan membiarkan ini hanya menjadi janji kosong. Saya ingin melihat langsung bagaimana program ini berjalan, dan saya akan memastikan ini berhasil, katanya tegas. Hari pertama pelaksanaan, program pun tiba. Di dapur sekolah, para ibu kantin mulai memasak makanan yang lebih bergizi dari biasanya, nasi dengan lauk bergizi, sayuran segar, dan susu. Anak-anak menerima makanan mereka dengan penuh semangat. Biasanya kami hanya makan nasi dengan garam, Pak, kata seorang bocah dengan polosnya. Melihat itu, Prabowo merasa semakin yakin bahwa program ini harus diperjuangkan. Namun, di balik kesuksesan awal ini, tantangan baru mulai muncul. Beberapa pemasok bahan makanan mengeluh tentang keterlambatan pembayaran, sementara beberapa oknum di daerah mencoba mengambil keuntungan dengan mengurangi porsi bahan makanan. Di hari ketiga uji coba, sebuah laporan datang ke meja Prabowo. Pak, ada dugaan korupsi dalam distribusi bahan makanan di salah satu daerah uji coba, lapor seorang stafnya. Prabowo mengerutkan dahi. Segera selidiki. Saya tidak akan mentoleransi penyimpangan dalam program ini, perintahnya. Sore itu juga, ia menghubungi gubernur yang bertanggung jawab atas daerah tersebut. Saya ingin laporan lengkap dalam 24 jam. Jika ada oknum yang bermain curang, kita akan tindak tegas, katanya dengan nada serius. Ia tahu bahwa melawan korupsi dalam proyek sosial bukanlah perkara mudah. Namun,
Ia bertekad untuk membersihkan jalannya program ini dari tangan-tangan yang ingin mengambil keuntungan pribadi. Di media sosial, kabar tentang uji coba program makan bergizi gratis mulai menarik perhatian publik. Banyak yang mendukung, tetapi tak sedikit yang masih meragukan keberlanjutannya. Baru uji coba, sudah ada kasus korupsi. Bagaimana kalau diterapkan secara nasional? Tulis seorang kritikus. Prabowo membaca komentar itu dengan napas panjang. Ia tahu bahwa jalan ini tidak akan mudah. Tapi ia sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Dengan langkah tegas, ia bersiap untuk menghadapi tantangan berikutnya, memastikan program ini bisa berjalan dengan transparan dan bebas dari penyimpangan. Saat program uji coba mulai menunjukkan hasil positif, tekanan politik dari berbagai pihak mulai berdatangan. Beberapa politisi oposisi mulai menggulirkan narasi bahwa program ini hanyalah alat pencitraan. Prabowo hanya ingin populer. Program ini tidak akan bertahan lama, ujar salah satu tokoh oposisi di sebuah wawancara televisi. Di parlemen, beberapa anggota dewan mulai mempertanyakan anggaran yang digunakan. Apakah program ini akan membebani keuangan negara? Tanya seorang anggota DPR dalam sidang anggaran. Prabowo menghadiri sidang itu dengan kepala tegak. Ia sudah menyiapkan data dan bukti hasil uji coba. Anggaran kita cukup jika dikelola dengan efisien. Ini bukan sekadar pengeluaran, ini investasi bagi generasi mendatang, katanya dengan nada meyakinkan. Namun, serangan politik tidak berhenti di situ. Beberapa media mulai memberitakan dugaan bahwa program ini hanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu. Isu ini semakin diperkeruh dengan munculnya beberapa kasus penyalahgunaan dana di tingkat daerah. Menyadari bahwa program ini mulai diserang dari berbagai arah, Prabowo mengadakan konferensi pers. Di hadapan ratusan jurnalis, ia berbicara dengan suara mantap. Saya ingin menegaskan bahwa program ini bukan sekadar janji politik. Ini adalah kebutuhan nyata bagi bangsa ini. Saya akan memastikan setiap rupiah yang digunakan dalam program ini diawasi dengan ketat. Pernyataannya segera menjadi headline di berbagai media. Namun, di balik layar, ia tahu bahwa ini baru permulaan. Ia harus bekerja lebih keras untuk memastikan bahwa program ini benar-benar bisa bertahan dan tidak menjadi korban permainan politik. Sore itu, ia kembali mengumpulkan timnya. Mulai sekarang, kita harus memperkuat pengawasan di semua daerah. Saya tidak ingin ada satu rupiah pun yang disalahgunakan, katanya. Salah satu stafnya mengusulkan, untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Pak, bagaimana kalau kita buat sistem pelaporan terbuka? Biarkan masyarakat yang ikut mengawasi dan melaporkan jika ada penyimpangan. Prabowo mengangguk, itu ide yang bagus. Kita akan membangun sistem transparansi agar program ini tetap bersih. Di luar istana, masyarakat mulai melihat bahwa Prabowo benar-benar serius dalam menjalankan program ini. Para pendukungnya semakin yakin, sementara para pengkritiknya mulai kehabisan alasan. Namun, tantangan terbesar masih ada di depan, memastikan bahwa program ini bisa diterapkan secara nasional tanpa hambatan besar. Setelah uji coba di 5 daerah menunjukkan hasil yang positif, Prabowo semakin yakin bahwa program makan bergizi gratis ini harus segera diperluas secara nasional. Data menunjukkan bahwa tingkat kehadiran siswa di sekolah meningkat secara signifikan, gizi anak-anak membaik, dan orang tua merasa lebih terbantu secara ekonomi. Namun, di balik kesuksesan awal ini, tantangan yang lebih besar menanti. Dalam rapat kabinet khusus, Prabowo menginstruksikan agar program ini diperluas ke seluruh provinsi dalam waktu 6 bulan. Kita tidak bisa menunggu terlalu lama. Anak-anak kita butuh ini sekarang, katanya dengan nada penuh semangat. Namun, beberapa menteri menyuarakan kekhawatiran mereka. Menteri Keuangan mengingatkan bahwa ekspansi ini membutuhkan anggaran yang sangat besar, sementara Menteri Perdagangan menyoroti kemungkinan kenaikan harga bahan pangan akibat meningkatnya permintaan. Tidak ada perubahan besar yang tanpa tantangan, jawab Prabowo tegas. Tugas kita bukan hanya mengeluhkan masalah, tapi mencari solusinya. Jika ada risiko kenaikan harga bahan pangan, maka kita harus bekerja sama dengan petani dan distributor agar suplai tetap stabil. Di sisi lain, tekanan politik semakin meningkat. Para oposisi semakin gencar menyerang program ini, mengklaim bahwa ini hanya strategi politik untuk mempertahankan popularitas. Beberapa pengusaha yang sebelumnya diuntungkan dari impor pangan mulai merasa terganggu dengan kebijakan yang lebih berpihak pada produksi dalam negeri. Di media sosial, perdebatan semakin panas. Para pendukung Prabowo memuji langkahnya sebagai revolusi sosial,
sementara para kritikus terus meragukan keberlanjutan program ini. Meme dan video viral bermunculan, ada yang mendukung dengan antusias, ada pula yang mengejeknya. Salah satu video yang beredar menunjukkan seseorang berkata, "Kita lihat saja, paling juga berhenti di tengah jalan." Meskipun demikian, Prabowo tetap teguh pada pendiriannya. Ia mulai mengadakan pertemuan dengan kelompok petani, koperasi pangan, dan produsen makanan lokal untuk memastikan bahwa kebutuhan pangan untuk program ini bisa dipenuhi tanpa mengganggu stabilitas pasar. Dalam salah satu pertemuan, seorang petani berkata, "Pak, kalau pemerintah serius membeli produk kami dengan harga wajar, kami siap mendukung." Melihat respons positif dari para petani, Prabowo semakin yakin. Ia menginstruksikan agar pembelian bahan pangan untuk program ini lebih banyak diserap dari produksi dalam negeri, bukan dari impor. Ini bukan hanya tentang memberi makan anak-anak, tapi juga membangun ekonomi nasional dari bawah, ujarnya. Namun, langkah ini tidak disukai oleh semua pihak. Beberapa kelompok yang selama ini menikmati keuntungan dari impor mulai melakukan lobi politik untuk menggagalkan kebijakan ini. Mereka mengangkat isu bahwa program ini justru bisa merusak pasar bebas dan membebani APBN. Suatu malam, Prabowo menerima laporan bahwa ada upaya sistematis untuk menggagalkan program ini melalui manipulasi harga bahan pokok di pasar. Mereka sengaja menimbun barang agar harga naik dan program ini terlihat gagal, ujar seorang pejabat yang mengawasi perdagangan pangan. Mendengar hal itu, Prabowo langsung memerintahkan investigasi mendalam. "Kita tidak bisa membiarkan mafia pangan bermain dengan masa depan anak-anak kita," katanya dengan suara tegas. Ia juga menghubungi Kapolri dan Kepala BIN untuk memastikan bahwa setiap pelaku spekulasi harga bisa ditindak dengan tegas. Di tengah semua tekanan ini, masyarakat mulai melihat bahwa Prabowo benar-benar serius dalam menjalankan programnya. Namun, tantangan masih jauh dari selesai. Pertanyaannya kini adalah, apakah ia mampu melewati semua rintangan ini dan membuktikan bahwa program makan bergizi gratis benar-benar bisa menjadi kenyataan? Malam itu, Prabowo duduk di ruang kerjanya, menatap laporan-laporan yang menumpuk di mejanya. Investigasi yang diperintahkan mulai membuahkan hasil. Data menunjukkan adanya pola penimbunan bahan pangan oleh beberapa perusahaan besar yang selama ini menguasai distribusi beras, telur, dan daging. Ini bukan lagi sekadar tantangan birokrasi atau anggaran, tetapi perlawanan dari kelompok kepentingan yang merasa dirugikan oleh kebijakan baru ini. Ia segera memanggil Menteri Perdagangan, Kepala Badan Pangan Nasional, dan Kapolri untuk membahas langkah berikutnya. "Saya ingin tindakan cepat dan tegas," katanya. "Jangan biarkan mereka bermain-main dengan harga pangan." Dalam waktu 24 jam, tim gabungan turun ke lapangan. Gudang-gudang yang menimbun bahan pokok mulai diperiksa. Beberapa di antaranya ditemukan menyimpan stok dalam jumlah besar, menunggu harga melonjak sebelum dilepas ke pasar. Media mulai melaporkan temuan ini, dan kemarahan publik pun meledak. Salah satu pemilik perusahaan yang terlibat mencoba membela diri dalam sebuah wawancara televisi. "Kami hanya mengikuti mekanisme pasar," katanya. Namun, rakyat tidak bisa lagi dibohongi. Demonstrasi kecil mulai muncul di berbagai daerah, menuntut agar pemerintah menindak tegas mafia pangan. Prabowo tidak tinggal diam. Ia menginstruksikan agar stok bahan pangan dari cadangan nasional segera didistribusikan ke pasar dengan harga yang lebih murah untuk menstabilkan harga. Langkah ini berhasil, dan dalam beberapa minggu, harga bahan pangan kembali turun. Namun, serangan terhadap program ini belum berakhir. Beberapa media yang memiliki kepentingan dengan kelompok tertentu mulai menyebarkan berita negatif. Ada yang mengatakan bahwa kualitas makanan yang diberikan dalam program ini rendah, ada pula yang menuding bahwa ini hanyalah proyek mercusuar yang tidak akan bertahan lama. Dalam sebuah wawancara eksklusif, seorang jurnalis bertanya langsung kepada Prabowo, "Pak, bagaimana tanggapan Anda terhadap mereka yang mengatakan bahwa program ini hanyalah pencitraan?" Prabowo menatap jurnalis itu dengan tenang, lalu menjawab, "Biarkan mereka bicara. Sementara mereka sibuk berbicara, kami sibuk bekerja. Saya hanya ingin melihat anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan pintar." Itu saja. Jawaban itu segera menjadi viral. Rakyat semakin percaya bahwa Prabowo benar-benar serius dengan programnya. Namun, meski dukungan semakin besar, perlawanan dari kelompok yang merasa dirugikan masih belum selesai. Prabowo tahu bahwa pertarungan ini belum berakhir. Ia harus memastikan bahwa program ini tidak hanya berjalan, tetapi juga bertahan untuk jangka panjang.
Ia harus memastikan bahwa ini bukan sekadar proyek politik, melainkan warisan nyata bagi masa depan Indonesia. Prabowo duduk di ruang kerjanya, menatap peta Indonesia yang terbentang di hadapannya. Program makan bergizi gratis sudah berjalan di berbagai daerah dengan hasil yang menggembirakan. Namun, tantangan terbesarnya bukan hanya menjalankan program ini, tetapi memastikan bahwa program ini terus berlanjut meskipun ada pergantian pemerintahan di masa depan. Ia sadar bahwa dalam politik, banyak kebijakan yang bisa berubah tergantung siapa yang berkuasa. Dalam rapat kabinet, Prabowo menyampaikan visinya dengan tegas. Kita tidak bisa membiarkan program ini hanya menjadi proyek sementara. Ini harus menjadi kebijakan nasional yang tidak bisa diutak-atik oleh kepentingan politik sesaat, katanya dengan suara dalam yang penuh keyakinan. Para menterinya setuju, tetapi muncul pertanyaan besar, bagaimana cara memastikan program ini bertahan? Menteri Pendidikan mengusulkan agar program ini dimasukkan ke dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional, sementara Menteri Kesehatan mengusulkan agar ini dikaitkan dengan kebijakan kesehatan anak dan pencegahan stunting. Menteri Keuangan, meskipun tetap waspada soal anggaran, menyarankan agar dibuat skema pendanaan jangka panjang yang tidak bergantung pada anggaran tahunan semata. Prabowo menyetujui semua usulan itu. Ia memerintahkan tim hukum untuk segera menyusun rancangan undang-undang yang memastikan bahwa setiap anak Indonesia berhak mendapatkan makanan bergizi secara gratis di sekolah. Kita buat ini menjadi hak yang tidak bisa dicabut begitu saja, tegasnya. Namun, langkah ini mendapat perlawanan dari kelompok tertentu. Beberapa politisi oposisi menolak rencana ini dengan alasan bahwa negara tidak boleh terlalu banyak campur tangan dalam urusan pribadi masyarakat. Mereka berpendapat bahwa tanggung jawab memberi makan anak-anak seharusnya tetap ada di tangan keluarga, bukan pemerintah. Di media sosial, perdebatan semakin panas. Pendukung Prabowo membalas dengan data dan bukti bahwa program ini telah berhasil menurunkan angka gizi buruk dan meningkatkan kehadiran siswa di sekolah. Namun, serangan terus berdatangan, bahkan beberapa kelompok mulai mengajukan gugatan hukum untuk menunda pengesahan undang-undang ini. Prabowo tidak tinggal diam, ia mulai melakukan pendekatan dengan para anggota parlemen, menjelaskan langsung bagaimana program ini dapat membawa dampak besar bagi generasi mendatang. Dalam salah satu pidatonya di depan DPR, ia berkata, kita bisa berdebat soal politik, kita bisa berbeda pendapat soal kebijakan. Tapi satu hal yang tidak bisa kita perdebatkan adalah masa depan anak-anak kita. Mereka harus mendapatkan yang terbaik, dan ini adalah tanggung jawab kita semua. Pidato itu menggugah banyak pihak. Perlahan, dukungan terhadap RUU tersebut semakin menguat. Beberapa anggota parlemen yang awalnya ragu mulai berpihak pada Prabowo. Namun, perjuangan belum selesai. Ada ancaman lain yang muncul dari luar negeri. Beberapa negara yang selama ini menjadi pemasok bahan pangan impor ke Indonesia mulai merasa tidak nyaman dengan kebijakan Prabowo yang lebih berpihak pada produksi dalam negeri. Mereka mulai melobi berbagai pihak agar program ini tidak berjalan terlalu jauh. Bahkan, beberapa media asing mulai menerbitkan artikel yang menuduh Prabowo menjalankan kebijakan yang tidak realistis dan berpotensi merusak pasar global. Prabowo tahu bahwa tekanan ini tidak bisa diabaikan. Ia memerintahkan timnya untuk mulai melakukan diplomasi ekonomi, memastikan bahwa Indonesia tetap bisa menjaga hubungan dagang dengan negara lain tanpa mengorbankan ketahanan pangan nasional. Kita tidak sedang menutup diri dari dunia, katanya dalam sebuah wawancara. Kita hanya ingin memastikan bahwa anak-anak Indonesia tidak bergantung pada belas kasihan negara lain untuk makan mereka. Dengan semakin banyaknya tantangan, Prabowo semakin sadar bahwa perjuangan ini jauh lebih besar dari sekadar memberi makan anak-anak. Ini adalah pertarungan untuk kedaulatan pangan, masa depan ekonomi, dan kemandirian bangsa. Meskipun jalan masih panjang, ia tidak mundur. Ia tahu bahwa jika program ini bisa bertahan, Indonesia akan menjadi negara yang lebih kuat, tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam membangun generasi yang sehat dan cerdas. Namun, pertanyaan terbesar masih menggantung, apakah ia bisa mengatasi semua tekanan ini dan benar-benar mengukuhkan program ini sebagai warisan yang akan bertahan selamanya. Setelah perjuangan panjang, RUU tentang program makan bergizi gratis akhirnya berhasil disahkan oleh DPR. Ini adalah kemenangan besar bagi Prabowo dan rakyat Indonesia. Namun, ia tahu bahwa kemenangan ini hanyalah permulaan. Tantangan berikutnya adalah implementasi di lapangan,
memastikan bahwa anggaran benar-benar digunakan dengan efisien dan tidak diselewengkan. Untuk itu, ia membentuk satuan tugas khusus yang bertugas mengawasi distribusi makanan, memastikan bahwa semua sekolah benar-benar mendapatkan pasokan yang layak. Ia juga meminta agar teknologi digunakan untuk memantau jalannya program ini. Setiap distribusi makanan dicatat dalam sistem yang bisa diakses oleh publik untuk memastikan transparansi. Namun, tidak semua orang senang dengan keberhasilan ini. Beberapa pihak yang merasa kehilangan kepentingan mulai bergerak di balik layar, mencoba mencari celah untuk menggagalkan program ini dari dalam. Beberapa daerah melaporkan adanya hambatan birokrasi, keterlambatan distribusi, bahkan muncul dugaan korupsi dalam pengadaan bahan makanan. Prabowo tidak tinggal diam, ia langsung turun ke lapangan, mengunjungi sekolah-sekolah secara mendadak untuk memastikan bahwa makanan benar-benar sampai ke tangan anak-anak. Dalam salah satu kunjungannya, seorang guru menyampaikan kekhawatirannya, "Pak, kami takut ada oknum yang menyabotase program ini. Ada yang mulai bermain dengan suplai bahan makanan." Mendengar itu, Prabowo langsung memerintahkan investigasi menyeluruh. Dalam waktu singkat, ditemukan adanya permainan harga di beberapa daerah yang dilakukan oleh oknum distributor. Ia tidak ragu untuk mencabut kontrak mereka dan menggantinya dengan perusahaan lokal yang lebih transparan. "Saya tidak akan mentolerir siapapun yang mencoba merusak program ini," katanya tegas. Di tengah semua ini, manuver politik semakin tajam. Beberapa partai oposisi mulai menggunakan isu ini untuk menyerang pemerintah, menyebarkan narasi bahwa program ini penuh masalah dan tidak berjalan dengan baik. Namun, rakyat tidak mudah tertipu. Mereka melihat sendiri perubahan yang terjadi. Di media sosial, muncul banyak testimoni dari orang tua yang berterima kasih atas program ini. Seorang ibu dari daerah terpencil menulis, "Anak saya sekarang tidak lagi berangkat sekolah dengan perut kosong. Terima kasih, Pak Prabowo." Meskipun serangan terus berdatangan, Prabowo tetap fokus pada misinya. Ia tahu bahwa keberhasilan program ini bukan hanya soal kebijakan, tetapi soal mengubah cara berpikir bangsa. Namun, ada satu pertanyaan besar yang masih harus dijawab, setelah semua ini, apakah program ini benar-benar bisa menjadi model bagi negara lain? Dan apakah Indonesia siap menjadi contoh bagi dunia dalam membangun sistem ketahanan pangan yang mandiri? Perjalanan masih panjang, dan Prabowo tahu bahwa perjuangan belum selesai. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak akan mundur. Keberhasilan program makan bergizi gratis di Indonesia mulai menarik perhatian dunia. Berbagai organisasi internasional dan negara-negara lain yang sebelumnya skeptis, kini mulai melirik model yang diterapkan oleh Prabowo. Media asing yang sebelumnya meragukan program ini kini mulai menulis artikel dengan nada berbeda, menyebut bahwa Indonesia telah membuktikan bahwa kebijakan makan gratis bukan sekadar wacana politik, melainkan solusi nyata bagi kesejahteraan anak-anak. Prabowo diundang untuk berbicara dalam berbagai forum internasional. Dalam salah satu konferensi pangan global di Swiss, ia berdiri tegap di podium, menatap para pemimpin dunia yang hadir. Dengan suara lantang, ia berkata, "Tidak ada bangsa yang bisa maju jika generasi mudanya kelaparan. Kami di Indonesia memilih untuk bertindak, bukan hanya berbicara. Dan hasilnya, anak-anak kami lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih siap menghadapi masa depan." Pidatonya mendapat tepuk tangan meriah. Beberapa negara berkembang mulai menyatakan ketertarikan untuk meniru kebijakan ini. Bahkan, organisasi seperti UNICEF dan FAO menyebut bahwa apa yang dilakukan Indonesia bisa menjadi model bagi negara-negara lain dalam mengatasi masalah gizi buruk dan ketahanan pangan. Namun, di dalam negeri, tantangan belum selesai. Meski program ini telah menunjukkan hasil positif, masih ada pihak-pihak yang berusaha mencari celah untuk menjatuhkannya. Beberapa elit politik yang merasa kepentingannya terganggu mulai menyebarkan isu bahwa program ini membebani anggaran negara dan bisa menyebabkan defisit jangka panjang. Prabowo kembali mengumpulkan tim ekonominya. "Saya ingin data yang jelas. Apakah benar program ini bisa membahayakan stabilitas fiskal kita?" tanyanya tegas. Menteri Keuangan mempresentasikan laporan terbaru. "Pak, memang anggaran yang kita keluarkan besar, tetapi dampaknya lebih besar lagi. Produktivitas meningkat, angka putus sekolah menurun drastis, bahkan pertumbuhan ekonomi di sektor pangan lokal semakin pesat karena kita lebih banyak menggunakan produk dalam negeri." Prabowo tersenyum puas. Ia tahu bahwa kritik dan tantangan akan selalu ada, tetapi data tidak bisa dibantah.
Program ini bukan hanya tentang memberi makan anak-anak, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih kuat dan mandiri. Di lapangan, anak-anak semakin antusias bersekolah. Para guru melaporkan bahwa tingkat konsentrasi siswa meningkat, dan prestasi akademik mereka menunjukkan lonjakan yang signifikan. Para petani lokal juga merasakan dampaknya, hasil panen mereka lebih banyak terserap oleh program ini, membuat mereka lebih sejahtera. Namun, kemenangan ini belum final. Prabowo sadar bahwa untuk memastikan program ini benar-benar menjadi bagian dari sistem Indonesia, ia harus mengambil langkah terakhir yang paling krusial, menjadikan program ini sebagai kebijakan permanen yang tidak bisa diubah oleh pergantian kepemimpinan. Langkah inilah yang akan menentukan apakah program ini akan terus berjalan di masa depan atau hanya menjadi cerita sukses sementara. Hari itu, di depan Istana Negara, ribuan orang berkumpul. Mereka datang dari berbagai daerah, mulai dari para guru, orang tua, petani, hingga anak-anak yang menjadi penerima manfaat program makan bergizi gratis. Mereka ingin menyaksikan momen bersejarah. Prabowo akan menandatangani keputusan presiden yang mengukuhkan program ini sebagai kebijakan permanen yang harus dijalankan oleh setiap pemerintahan yang akan datang. Di dalam ruangan, Prabowo duduk dengan pena di tangannya. Sebelum menandatangani, ia menatap sejenak keluar jendela, melihat wajah-wajah penuh harapan. Ia teringat kembali saat pertama kali mencanangkan program ini, bagaimana ia ditertawakan dan diremehkan. Namun kini, ia telah membuktikan bahwa visi itu bisa diwujudkan. Dengan satu tarikan napas dalam, ia menorehkan tanda tangannya. Seketika itu juga, program makan bergizi gratis resmi menjadi kebijakan negara yang tidak bisa dihapus begitu saja oleh perubahan politik. Sorak-sorai menggema di luar istana. Para petani menangis haru, para guru saling berpelukan, dan anak-anak melompat kegirangan. Ini bukan hanya kemenangan bagi Prabowo, tetapi kemenangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, tidak semua orang senang. Di belakang layar, beberapa kelompok yang merasa dirugikan masih berusaha mencari celah untuk melemahkan program ini. Prabowo tahu bahwa menjaga keberlanjutan program ini akan menjadi tantangan tersendiri. Tetapi ia juga tahu bahwa selama rakyat mendukungnya, tidak ada kekuatan yang bisa menggagalkan perjuangan ini. Beberapa tahun berlalu, dan hasilnya semakin terlihat. Indonesia mulai diakui sebagai salah satu negara dengan sistem pendidikan dan ketahanan pangan terbaik di dunia. Generasi muda tumbuh dengan lebih sehat dan lebih siap bersaing di tingkat global. Dalam sebuah wawancara terakhir sebelum ia mengakhiri masa jabatannya, seorang jurnalis bertanya kepadanya, "Pak Prabowo, jika ada satu hal yang ingin Anda tinggalkan sebagai warisan, apakah itu?" Prabowo tersenyum. "Saya ingin dikenang bukan sebagai presiden, bukan sebagai jenderal. Saya ingin dikenang sebagai seseorang yang memastikan bahwa tidak ada lagi anak Indonesia yang pergi ke sekolah dengan perut kosong." Dengan kata-kata itu, ia meninggalkan panggung sejarah, tetapi warisannya akan terus hidup. Program makan bergizi gratis bukan lagi sekadar janji kampanye, melainkan kenyataan yang telah mengubah nasib jutaan anak Indonesia. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, dunia melihat Indonesia bukan hanya sebagai negara berkembang, tetapi sebagai pelopor dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.